Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Guru mulia kita Ustadz Riza Muhammad, ganteng permanen. Ustadzah Safwatun Nida, insya Allah Allah selalu jaga safwah hati beliau, ilmu beliau barokah. Dan semua yang hadir jamaah Masjid Al-Furqan, para pemirsa Damai Indonesia TV One, insya Allah dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lepas dari fitnah dunia sampai akhirat nanti. Ustadz Riza, Ustadzah Safwatun Nida, kalau kita kemana-mana kok banyak perempuan ya? Di majelis taklim banyak, di pasar banyak, di mall banyak, di neraka banyak. Yang di neraka itu yang tidak beriman. Kalau jamaah Al-Furqan, pemirsa Damai Indonesiaku, insya Allah nanti kumpul semua di surga. Amin ya rabbal alamin. Tema menarik kita, bagaimana supaya kita terlepas dari fitnah. Kita dan keluarga kita gampang. Gimana kuncinya? Jangan bermain-main dengan fitnah dan jangan membuka peluang fitnah. Pakai F atau pakai P sih? Enggak masalah mau pakai F, pakai P ya. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah, yang penting kita terlepas dari fitnah. Doa yang beliau sudah bacakan tadi. Kita berlindung kepada Allah min fitnatil mahya wal mamat. Saat hidup sudah wafat, mudah-mudahan kita semua tidak terkena fitnah. Tapi ingat, fitnah itu pasti ada. Fitnah itu pasti ada. Allah ingatkan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira kalau mereka sudah mengatakan kami beriman, mereka tidak akan dapat fitnah, tidak dapat ujian. Kalau beriman tidak dapat ujian, harusnya para nabi yang sangat kokoh imannya enggak ada ujian. Kalau karena iman tidak ada ujian, harusnya para wali tidak dapat ujian. Tapi ketika kita mendekat kepada Allah, ujian itu mesti datang. Untuk apa? Supaya kita terus bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, suka menangis atau tidak? Kapan menangisnya? Bukan ditinggal suami kan? Bapak-bapak, kira-kira kalau kita tadi malam tidak sholat tahajud, menangis atau tidak? Kalau tadi kita ada kesempatan sholat subuh berjamaah di masjid, tapi kita tidak mau sholat subuh berjamaah di masjid, apakah kita merasakan kehilangan? Jangan dikira fitnah hanya sesuatu yang tidak mengenakan kita. Kadang-kadang di balik nikmat pun ada ujian-ujian dari Allah. Hartamu bisa menjadi fitnah untukmu. Anak-anakmu bisa menjadi fitnah untukmu. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bagaimana cara kita menjaganya? Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa Damai Indonesia TV One. Jangan lupa mulai dari jaga lisan. Lidah ini nggak ada tulangnya,
tapi kalau udah ngomong tajam. Dia sih jarang ngomong, tapi sekali ngomong, ada yang begitu. Yang mana? Yang mana? Oh, di belakang katanya. Allahu Akbar. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, lihat. Lidah nih, mulut adanya di mana? Di antara dua mata. Mulut. Di antara dua telinga. Mulut. Jaga lisan kita. Jangan belum apa-apa komen, belum apa-apa sudah emosi, belum apa-apa kayaknya sudah masalah. Padahal lihat dulu, lihat baru ngomong, dengar baru ngomong. Dan lihat, kita ini menjadi mulia karena omongan kita. Kita menjadi mulia karena kemampuan menjaga lisan kita. Apalagi dengan lisan ini yang keluar dari lisannya ilmu. Kalau ada orang yang omongannya ilmu, jadikan dia sebagai bestimu. Pinjam istilah Ustadz Reza. Kalau ada orang yang omongannya menambah wawasan, menambah ilmu untukmu, maka jadikan dia kawan karibmu, duduklah bersamanya. Lisan ini penting kita jaga dan Allah mengingatkan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Masya Allah, jamaah Al-Furqan, Al-Quran sudah di luar kepala semua. Luar biasa. Allahu Akbar. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti masa akhirat mulut dibungkam. Tangan yang akan bicara, kaki yang akan bersaksi, maka jaga lidahmu. Omonganmu hendaklah banyak zikir, omonganmu hendaklah banyak memuji Allah, omonganmu yang manfaat, omonganmu yang menyenangkan, jauhkan dari menyakitkan hati orang lain. Yang kedua, bagaimana supaya kita jauh dari fitnah? Banyak silaturahim, jadi nggak merasa besar sendiri, hebat sendiri, keren sendiri. Kenapa? Ada orang-orang di sekitar kita. Saya mau tanya sekarang, coba tengok kanan kiri. Bapak-bapak tengok kanan kiri. Kira-kira sudah kenal apa belum dengan teman sebelahnya? Dari tadi senyum bareng, ketawa bareng, jangan-jangan belum kenal. Kalau belum kenal, salaman. Tanya namanya. Siapa tahu jadi besan. Siapa tahu jadi menantu. Alhamdulillah. Silaturahim. Kalau keluarga mau utuh, mau bahagia, jauh dari fitnah, keluarga apa? Keluarga jaga silaturahim. Silaturahim yang punya hubungan darah. Kadang-kadang sama orang lain baik, sama saudara sendiri kok tega. Sama saudara sendiri kok nggak baik-baik. Maka Bapak Ibu, silaturahim harus dijaga. Dengan tetangga baik-baik. Kenapa? Kita sangat membutuhkan keberadaan mereka. Jangan sampai dengan tetangga juga nggak kenal. Ditanya, di mana tetanggamu? Gelap. Karena apa? Karena pergi gelap, pulang gelap. Enggak kenal, enggak tahu, enggak pernah silaturahim. Ayo eratkan ukhuwah kita, bangun silaturahim di antara kita. Dan jangan lupa tadi yang ketiga, banyak berdoa kepada Allah. Semoga kita selamat dari fitnah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Syukur telah memberikan dan juga menambahkan tausiah bagaimana agar terhindar dari fitnah. Salah satunya yaitu menjaga lisan dan juga perkataan kita. Nah, kami persilakan kepada jamaah bapak-bapak untuk mengajukan pertanyaan dan untuk berdiskusi atau berdialog.